Bismillah Sobat Navaplan, untuk langkah awal ya yang kita harus persiapkan itu adalah media tanam ya. Di sini saya memakai media tanam sekam ya, sekam bakar. Lalu di sini tanah sama kokopit ya. Perbandingannya adalah 1:2 ya. Jadi misalkan ini kita tanah, kita ambil 1, kokopit 1, sekam bakarnya 2 ya. Jadi ini perbandingannya. Kalau sudah, kita campur jadi 1 dulu ya. Nah, ini sudah belum kita campur ya. Sebelum kita campur, biasanya saya kasih pupuk organik ya. Jadi saya kasih pupuk organik. Ini pupuk organik saya beli di toko pertanian itu 1 sak sekitar 30.000 ya. Ini namanya pupuk organik kita aja yang murah. Kalau nggak ada pupuk organik bisa pakai kohe ya, kotoran hewan ya. Jadi bebas. Untuk ukurannya saya nggak ada takaran yang pasti. Pokoknya untuk 1 bak begini biasanya 2 atau 3 genggam ya. Setelah itu kita campur jadi 1 antara tanah, kokopit, sekam bakar, dan pupuk organiknya. Pausen. Setelah itu kita siapkan lagi ya bahan-bahannya. Yang pertama media tanam yang sudah kita campur tadi. Lalu pot ukuran 30 cm diameternya ya. Ini 30 ya, insya Allah ini 30 cm diameternya. Lalu di sini saya nyiapkan kereweng ya, fungsinya untuk ditaruh di dasar. Jadi nanti agar tidak ada genangan air yang ada di bawah akar. Dan tentunya kita sudah lubangin ya, kita sudah lubangin di bagian bawah pot. Lalu di atasnya kita taruh aja, biar kalau ada air hujan banyak itu dia nggak langsung ya, nggak apa istilahnya ya, nggak ngecembong di sini. Terus yang berikutnya kita siapkan tanaman yang sudah kita yang sudah kita siapkan ya. Jadi ini adalah hasil stek yang kemarin itu. Jadi misalkan kita beli online ya, kita beli online stek miana, lalu kita tanam sampai berakar sampai usia segini. Nah, kalau sudah usia segini ya atau lebih pendek nggak apa-apa, itu kita siap untuk menjadikan miana menjadi bulat ya, menjadi bulat dan rimbun. Jadi untuk diameter 30, cara yang pertama yang paling cepat untuk membuat miana rimbun membulat itu adalah kita isi 3 atau 4 miana ya. Jadi caranya pertama adalah kita isi 3 sampai 4 miana untuk ukuran diameter 30. Ini tergantung jenis miananya ya. Kalau jenis miana yang mudah berbatang besar, ini jangan banyak-banyak isinya. 3, 4 itu sudah banyak sekali. Tapi kalau jenis miana yang batangnya kecil-kecil ya, yang kecil-kecil kayak jenis-jenis yang super premium atau yang lain, itu boleh diisi lebih dari itu ya. Diisi 5 juga nggak masalah. Yang penting perawatannya ya, nomor 1 ya perawatannya yang penting. Oke, jadi nanti ini kita isi 3 ya. Jadi ini ada beberapa, kita ambil 3 buah. Untuk langkah awal dari ini kita kasih sedikit aja dulu ya. Kita kasih jangan banyak-banyak dulu, kita kasih sedikit dulu biar nanti miananya yang ada di sini lebih pendek ya, bisa tenggelam gitu. Jadi nggak seperti begini, tapi ditenggelamkan di bawah. Nah, setelah kita kita siapkan ya 3 tanaman ya, kita taruh di sini. Kita taruh agak ke bawah ya. Terus ini juga
Nah, berhubung ini nanti tenggelam ke bawah, jadi kita nggak memerlukan ininya, kita ini dicabut aja ini. Nggak usah eman-eman ya, nanti tumbuhnya insya Allah cepat nih nanti. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita timbun dengan media tanamnya. Setelah selesai ya, jadi untuk ini ya media tanam ini jangan dikasih full ya, jadi sisakan beberapa inci ya untuk di luar. Fungsinya apa? Fungsinya ketika nanti kita pupuk ya pakai pupuk cair ya, seperti pakai NPK yang kita cairkan, kita siram itu enggak meluber. Dulu saya pernah terlalu padat, terlalu full, kita siramkan pupuk akhirnya banyak yang tumpah. Jadi kita sisakan ruang, jangan sampai full ya, biar enggak meluber nanti pupuknya. Ini adalah cara yang pertama. Terus berikutnya apa? Berikutnya adalah pruning ya. Jadi kalau Sobat Navaplan lihat di video saya yang sebelumnya, jadi kita melakukan 2 teknik pruning ya. Yang pertama adalah kita potong bagian ujung seperti biasa. Terus yang kedua adalah kita lihat di sini ada tunas-tunas yang muncul di ketiak daun. Ini kita ambil daun-daunnya yang tidak diperlukan, agar nanti pertumbuhan cabang samping kanan kiri ini lebih cepat ya, lebih fokus, jadi nggak fokus ke daun. Ini juga ya. Ini juga. Nah, jika sudah melakukan 2 teknik pruning ini, nanti ini akan yang bagian samping akan tumbuh ke samping ya, dari 3 pohon ini. Nah, begitu pun juga nanti ini yang bagian samping nanti kita pruning juga ya. Boleh kita pruning, kita pangkas juga boleh, biar nanti lebih tambah banyak cabangnya. Semakin banyak cabang semakin membulat ya. Yang ini juga, kalau ini 1-2 belum ya, boleh 3 atau 3 ruas kita pruning ya. Ini sudah 3, 1, 2, 3. Kalau sudah ada 3 ruas biasanya saya pruning. Jadi mempruning itu kalau versi saya itu minimal 2 ruas, 1, 2 baru kita boleh pruning. Kalau masih 1 jangan langsung dipruning ya. Kalau sudah seperti ini, yang kita lakukan yang pertama adalah penyiraman ya. Kita siram dengan air ya, dengan air, saya pakai air sumur pagi dan sore. Kalau tergantung cuaca ya, kalau musim hujan nggak usah disiram atau cukup sekali aja disiramnya. Terus juga media tanamnya kalau masih basah ya, kalau masih basah nggak usah disiram. Terus yang kedua adalah pruning ya. Kalau pruning itu kan nggak tiap hari kan ya, jadi nunggu beberapa hari atau 1 minggu itu, nanti kalau muncul tunas yang agak panjang baru kita pruning. Yang ketiga adalah pemupukan yang rutin ya. Nanti di bagian akhir kita akan bahas teknik pemupukannya. Yang jelas cara yang pertama yang paling cepat dan mudah untuk membuat meyana, rimbun dan membulat dalam 1 pot itu adalah kita isi lebih dari 1 ya, bisa 3 atau 4 untuk ukuran diameter 30 cm potnya ya. Kita isi, kita pruning, kita siram, kita pupuk, itu saja, mudah insya Allah ya. Butuh ketelatenanmu ya.
yang namanya apa saja itu kalau ingin jadi maksimal itu ya butuh ketelatenan ya, kesabaran juga. Udah, ini selesai teknik yang pertama. Kita akan lanjut ke teknik yang kedua. Oke, Sobat Novaplan, sekarang kita lanjut ke teknik kedua. Untuk teknik yang kedua, kita cukup satu saja ya. Jadi kita cukup satu miana ya. Kita pilih yang usia remaja, lalu kita taruh ke dalam pot yang agak besar. Ini sebenarnya potnya kurang besar ya. Yang bagus ukuran tadi, ukuran 30, diameter 30 ya. Ini sekitar 20-an ya. 20 lah. Harusnya yang idealnya 30 idealnya. Gak apa-apa, ini untuk contoh saja ya. Ini saya memakai satu buah miana. Gimana caranya biar bisa rimbun membulat? Caranya kita terapkan teknik susu satu. Yang kedua kita pruning, seperti dua teknik pruning. Dan yang ketiga kita rutin siram dan pemupukan. Itu saja sebenarnya. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, langkahnya teknik susu itu adalah kita menanamkan calon anakan ya, anakan dari induk ya, anakan dari induk kita tancapkan di samping-sampingnya. Itu namanya teknik susu ya. Sebelum kita teknik susu, berhubung ini belum pernah saya pruning, saya pruning dulu ya pakai dua teknik. Yang pertama, kalau yang panjang seperti ini itu kita bisa pruning sampai segini ya. Oh ya, sebelumnya ini mutasi dari batik Betawi ya. Jadi ini sebenarnya saya ambil dari rimbunan batik Betawi yang ada mutasinya, saya potong lalu saya sendirikan. Saya ingin membuktikan waktu saya sendirikan, saya tanam di polybag sendiri, apakah mutasinya ini masih bertahan atau kembali ke induk seperti semula. Ternyata kalau Sobat Novaplan lihat, sebelah sini semuanya tuh mutasi ya, sebelah sini saja. Namun sebelah sini tuh normal seperti indukannya. Bisa dilihat dari bawah ini mutasi, dari sebelah sini mutasi, ini malah hijau semua. Dari atas ini mutasi, dan ini juga mutasi. Adapun yang sebelah sini itu sama seperti induknya. Ya, langsung kita praktekkan. Kalau menurut saya segini itu terlalu panjang ya, terlalu tinggi. Kalau untuk agar cepat rimbun, langsung saya setek sampai segini. Ini pakai perkiraan aja ya, pakai segini. Ya. Lalu kita potong segini. Nggak usah takut eman-eman atau gimana ya. Tapi ya memang seperti ini caranya. Nah, yang segini nanti kita tanam di sini. Waktu menanamnya di sini, di bawahnya, di sampingnya tuh jangan dimasukkan ya, jangan jangan ditancapkan langsung ya, tapi kita bikin lubang tersendiri. Kalau kita langsung tekan ke bawah, khawatir ini nanti luka ya. Kalau sudah luka, biasanya nanti bisa busuk karena ada bakteri ya. Jadi kita butuh lidi aja ya. Kita butuhkan lidi. Kita masukkan, kita gini-ginikan. Lalu kita masukkan pelan-pelan, lalu kita tutup. Nah, lanjut kita pruning lagi. Jadi jangan biarkan ada daun di bawah ketiak daun yang sudah tumbuh ya. Kayak ini dihapus saja, ini sudah, nggak usah meneman.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita butuh apa namanya ini ya. Jadi ini apa namanya cabang yang dari sini itu kita stek susu ya, kita potong seperti tadi ya, lalu kita masukkan di sini, kita tanam di bawahnya. Ini juga gitu. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Ini untuk langkah kedua. Jadi kita cuma butuh satu saja, lalu kita pruning, kita tancapkan dengan cara stek susu ya, kita tancapkan di induknya, di pot induknya. Juga apa namanya kelebihan dari ketiak daun bagian bawah itu kita potong, kita masukkan di samping-sampingnya. Jadi sama seperti langkah yang pertama tadi yang butuh 3 atau 4, sedangkan ini kita cuma butuh 1, akan tetapi penambahannya itu kita ambil dari indukan ya. Nah, kalau karena ini masih proses apa namanya belum ada akar ya, jadi untuk menerapkan langkah kedua ini setelah kita apa namanya setelah kita potong lalu kita tancapkan, ini jangan langsung ditaruh di tempat yang full langsung sinar matahari ya, biar nggak mati. Calon-calonnya ini biar nggak mati. Kita taruh di bawah paranet atau agak teduh. Kita diamkan ya. Kita taruh sekitar 1 pekan ya, 1 sampai 10 hari. Nah, kalau ini sudah apa namanya dirasa sudah berakar, boleh kita pindah ke tempat yang lebih tersinari ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita masih harus apa namanya kita tetap menjalankan pedoman pruning ya. Jadi nanti dia akan memanjang, kita pruning lagi. Ini juga kita memanjang, meninggi kita pruning. Kalau bawahnya ada ketiak daun yang muncul, kita pruning juga ya. Begitu terus sampai semuanya nanti biasanya nanti akan membulat sini dan akhirnya nanti akan apa ya rimbun membulat seperti di video koleksi Miana saya yang dulu ya. Seperti itu dulu saya mempraktekannya seperti itu. Tidak lupa kita juga rutin menyiram dan memupuk ya. Ini ada 2 tekniknya seperti itu ya. Adapun apa namanya untuk teknik yang ketiga ya, teknik ketiga itu kita cuma butuh 1 buah Miana, tetapi kita apa namanya rajin memruning saja. Jadi enggak disetek susu seperti ini, enggak kita ambil. Jadi cabangnya itu kita biarkan apa namanya itu membesar ke kanan ke kiri sampai membulat. Jadi enggak ditanam lagi seperti ini. Itu cara yang ketiga ya, langkah yang metode yang ketiga dalam pembuatan Miana rimbun membulat. Jadi cukup 1 batang, lalu kita terapkan 2 teknik pruning. Itu saja sudah. Cuma apa namanya waktunya agak lama. Jadi saya urutkan mulai yang tercepat. Yang tercepat itu adalah metode yang 1, yang tadi diisi banyak. Yang kedua adalah teknik seperti ini, 1 indukan tetapi anakannya langsung ditanam di samping. Yang ketiga adalah cukup 1 saja ya, memang enggak saya praktekkan soalnya sama saja. Jadi teknik yang ketiga adalah cukup 1 Miana saja ya. Nanti kita pruning dengan cara 2 teknik pruningan. Itu saja, nggak perlu di setek susu. Cuma itu tadi apa namanya agak lama ya, agak lama. Kenapa kok lama? Karena akar apa namanya semua batang, semua bagian cabang itu bergantung pada indukan, 1 indukan, 1 akar ya. Adapun kalau dipisah-pisah begini
Ini nanti akan mandiri. Ini mandiri punya akar sendiri-sendiri. Itu lebih cepat daripada yang satu. Jadi ya urutannya seperti itu ya. Mungkin ini apa namanya tiga metode pembuatan Miyana rimbun yang bisa saya jelaskan ya. Nanti kalau Sobat Navaplan masih apa namanya bingung atau kesulitan bisa tanya di kolom komentar ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pemupukan. Ya agak panjang ini ya pembahasannya ya, tapi semoga saja bisa bermanfaat bagi Sobat Navaplan.